yang mana perbendaharaan yang sangat mahal itu terletak antara maghrib dan isya, dan biasanya la ya'riful jauhari illal jauhari. Dan biasanya seseorang itu tidak akan pernah mengenal berlian atau mutiara yang sebenarnya melainkan ahlinya. Nah, orang yang ahli mutiara, orang yang ahli berlian, ya ibarat kata bukan pembatuan batu, lain pembatuan itu pembatuan batu. Artinya orang-orang yang kenal dengan benda yang mahal, mereka memang orang-orang yang hebat, orang-orang yang ahlinya. Begitu. Bahkan yang hadir di sini juga ada yang bisnis kain dan lain sebagainya, bisnis ini, barang ini. Dia bakal tahu mana yang ori, mana yang KW. Begitu. Yang ahli di bidang handphone, dia bakal tahu mana handphone yang mana di sana adalah handphone yang kualitasnya bagus dan mana yang tidak bisa ditipu dengan casing, tidak bisa ditipu dengan sebuah mazahir. Akan tetapi la ya'riful jauhari illal jauhari. Tidak ada yang mengenal mana mutiara berlian yang mahal melainkan mereka yang ahli, melainkan mereka orang yang mengenal dengan mutiara dan berlian tersebut. Begitu juga maksud ulun, waktu yang semacam ini, waktu yang mulia, tidak mengenal kemuliaan waktu tersebut melainkan orang yang mulia, melainkan orang yang hebat, melainkan orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kita beruntung diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita berkumpul di waktu antara maghrib dan isya, yang di sana yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Aidarus, al-kunuz kullal kunuz bima bainal maghribi wal isya. Perbendaharaan yang mahal itu, perbendaharaan yang berharga itu terdapat di waktu antara maghrib dan isya. Begitu. Mudah-mudahan Allah berikan keistigamahan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dikatakan la ya'riful fadl illa ahlul fadl. Tidak ada yang mengenal keistimewaan melainkan orang yang istimewa. Dari karenanya beruntung kita, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita di dalam penutup kitab Risalatul Mudzakarah lil Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Wa qila li hakimin akhar, pernah seorang bijak yang lainnya ditanya, dunia liman, dunia ini milik siapa? Dunia ini milik siapa? Enggaklah. Maka beliau menjawab, liman tarakaha, dunia ini milik orang yang meninggalkannya. Dunia ini, mau tahu dunia ini milik siapa? Bukan milik orang yang mengejarnya, bukan milik orang yang mendamba-dambakannya, tapi dunia ini adalah milik orang yang tidak mencintainya, milik orang yang tidak menginginkannya, milik orang yang meninggalkannya. Begitu. Wal akhirah liman, sekarang akhirat itu milik siapa? Gala. Maka seorang yang bijak tersebut menjawab, liman talabaha, sedangkan akhirat itu adalah milik orang yang mencarinya. Dari karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, man kana yuridul ajilah, siapa orang yang menghendaki kehidupan yang ajilah. Apa itu ajilah? Yaitu kehidupan duniawi. Siapa orang yang tujuannya hidup di dunia, menginginkan kehidupan yang ajilah, yaitu duniawi. Jawabannya apa? Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid.
akan kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Artinya apa? Keinginannya terhadap dunia tidak akan pernah terwujud. Keinginannya terhadap keindahan dunia tidak akan pernah terjadi. Dan setinggi apapun impiannya terhadap dunia, maka tidak akan pernah ada yang terwujud melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan orang-orang yang mendapatkannya pun adalah orang-orang pilihan. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kemudian akhirnya apa? Bagi mereka yang mendapatkan dunia, kekuasaannya, keindahannya dan berbagai macam kemuliaannya, qala thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat. Apa yang disediakan bagi mereka yang hidupnya lalai dari akhirat sehingga terbuai dengan dunia? Yang disediakan jahannam, neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura, yang mana dia akan memasukinya dalam keadaan tercela, masuk ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka insyaallah. Tapi di sisi lain, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Tapi siapa orang yang menginginkan, menghendaki kehidupan akhirah, orangnya di dunia tapi yang dia inginkan kehidupan akhirah. Orangnya tinggal di dunia, di kehidupan dunia, berbagai macam godaan, berbagai macam ajakan, berbagai macam fitnah dan lain sebagainya, tapi yang dia inginkan waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, bukan hanya sekedar keinginan, akan tetapi wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya keinginan, tapi disertai dengan usaha. Usaha juga disertai dengan doa. Keinginan dan usaha tanpa disertai dengan doa tidak ada berkahnya. Keinginan, doa tanpa usaha sia-sia. Tapi ketika keinginan disertai dengan usaha kemudian dibarengi dengan doa, maka itu adalah merupakan keberkahan yang bakal diberikan oleh Allah. Begitu juga kemuliaan. Kita ingin nih nanti di akhirat selamat. Kita kepengen besok di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Dari karenanya tidak henti-hentinya kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada orang yang hanya berdoa dengan Allah, dia doanya tahu apa? Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia hanya minta dunia sama Allah dan besok di akhirat tidak dapat bagian. Tapi ada orang yang Masya Allah, di dunia dia minta kebahagiaan dunia dan besok dia minta kebahagiaan akhirat. Sehingga Rabbana wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Sampai lagi di sana Allah, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka mereka lah orang yang mendapatkan bahagian yang terbesar. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sa'alaha sa'yaha, dia tempuh jalannya. Begitu juga ilmu yang kita dapatkan. Kalau hanya sekedar ilmu tanpa kita amalkan, kita tahu tadi kemuliaan antara maghrib dan isya, salat 6 rakaat, kita tahu bagaimana keistimewaannya, sama seperti setara seperti salat 12 tahun, setara seperti ibadah 12 tahun. Tahu ilmunya, iya tahu ilmunya, tapi apakah bermanfaat kalau tidak kita amalkan? Tidak bermanfaat. Ilmu bukan hanya di sana dibicarakan, ilmu bukan hanya diperdebatkan, tapi bagaimana ilmu tersebut melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. 6 rakaat, yang 6 rakaat alhamdulillah sama seperti ibadah 12 tahun. Bayangkan 12 tahun. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita duduk antara maghrib isya niat i'tikaf, kemudian niat nuntut ilmu,
pengetahuan agama, berapa banyak pahalanya di sisi Allah. Namun saat ini kita tidak melihat pahala tersebut. Namun orang yang telah wafat, dia mengetahui betapa besar pahala duduk i'tikaf di masjid, mempergunakan waktu antara maghrib dan isya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita dapat kabar dari Kai Anjir, mungkin kabarnya valid, pasti Kai Anjir lah, pasti. Ada Kai Ulin yang sering duduk di situ, meninggal dunia beliau. Ada Kai Ulin, kan ada Kai Anjir, ada Kai Ulin. Kai Ulin yang ngajak biasanya di situ duduk, meninggal dunia. Ulun kada tahu kabar, beliau yang tahu kabar. Ditelepon oleh Kai Ulin, Ulun meninggal aja. Anaknya, maksudnya anaknya, ditelepon oleh anaknya, Ulun meninggal aja. Abah Ulun meninggal. Bagaimana beliau istiqamahnya di Sabilal Muhtadin. Dari di sini malam Rabu kadang-kadang juga ada, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu juga ada, subuh Sabtu ada. Subhanallah, malam Selasa ada. Dan belum tahu kabar. Kayak Anjir nih telepon anaknya. Semoga Allah terima amal ibadah beliau. Dan mudah-mudahan Allah luaskan kubur beliau, dijadikan kuburnya kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beruntung orang tua yang semacam itu menghabiskan waktu dengan ibadah. Kita bagaimana tuanya ntar? Tuanya kita bagaimana? Atau tuanya kita sibuk dengan kabar-kabar yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya. Kayak sama beliau, masya Allah, antara maghrib isya duduk di sini. Kadang-kadang ada pernah beliau waktu ulun libur di sini, beliau datang ke sini. Sekalinya libur aja sih dia. Libur kayak aja hanya boleh kayak ulun lagi aja langsung aja ke majelis yang lain. Masya Allah, orang hidupnya di majelis. Sama kayak ini. Hidupnya di majelis juga, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu mereka orang-orang yang telah wafat tahu. Ini bujur kalau kayak bujur kabarnya. Ulun jadi sidin di telepon anaknya. Kalau kayak timbul malam Kamis Dudi tuh congol di situ orang bujur aja sidin. Malam Senin. Subhanallah. Akhir. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Wa man arada al-akhirah. Itu sama seperti tadi yang disampaikan. Salat 6 rakaat ba'diyah maghrib. Tahu ilmunya, ingin mendapatkan keistimewaannya, tapi tidak ditempuh jalannya, tapi tidak dilakukan. Apakah mendapatlah? Sama seperti dunia, kita menginginkan kekayaannya tapi kita tidak berusaha untuk meraihnya, maka kekayaan tidak akan pernah kita dapatkan. Harus dengan usaha. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yah wa huwa mu'min, dan dia pun dalam keadaan beriman. Wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka itulah orang yang usahanya masykur. Apa itu masykur? Yaitu magbula, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mana segala usahanya diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu akhirat bagi siapa? Bagi orang yang menginginkannya, Kalau kita benar-benar menginginkan akhirat, buktikan dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dengan bagaimana kegiatan dan kesibukan kita setiap harinya. Begitu. Wa qila li ba'dhiz zuhad, bentar lagi khatam kitabnya. Wa qila li ba'dhiz zuhad, sebagian orang-orang yang zuhud pernah ditanya. Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak punya harta. Orang yang zuhud bukan berarti orang yang tidak punya kekayaan dunia, tapi orang yang zuhud adalah orang yang tidak mencintai di dalam hatinya terhadap dunia. Begitu itu orang zuhud. Orang zuhud bukan berarti orang yang tidak punya dunia, tapi orang yang zuhud orang yang masya Allah
Orang yang hatinya tidak ada keterkaitan, tidak ada ketertarikan, tidak ada kecintaan, apalagi keterikatan terhadap dunia, tidak ada. Tidak ada keterikatan terhadap dunia. Begitu. Sehingga dikatakan innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas. Apa kecerdasannya? Kecerdasannya talaqud dunya. Mereka tidak mencintai dunia. Mereka ceraikan dunia. Mereka ceraikan dunia. Talaqud dunya, tolak. Mereka ceraikan dunia. Wa khaful fitnah, dan mereka takut akan fitnah. Nadharu fiha, mereka melihat, menatap terhadap dunia. Mereka perhatikan dunia. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang wafat, ada yang lahir, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang masuk rumah sakit, ada yang keluar rumah sakit. Begitu. Nadharu fiha falamma alimu, manakala mereka meyakini, mengetahui ternyata annaha laysat lihayyin watana. Dunia ini bukan tempat tinggal kita sebenarnya. Dunia bukan tempat kita sebenarnya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan. Mereka jadikan keindahan dunia, godaannya, berbagai macam tipu dayanya itu bagaikan ombak yang besar. Dan untuk menghadapi ombak tersebut, untuk melawan ombak itu, mereka jadikan amal soleh mereka sebagai perahu, sebagai kapal, agar mereka tidak tenggelam diterpa ombak. Oh, saya tenggelam diterpa ombak. Sebenarnya bukan ombaknya yang besar, tapi kapal kita yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tapi sabar kita terlalu tipis. Bukan cobaannya yang begitu dahsyat, tapi keimanan kita, kesabaran kita yang sangat minim. Itu orang-orang sebelum kita, bagaimana? Asyaddul bala al-anbiya, yang paling dahsyat menerima bala para anbiya. Jauh dengan kita, tapi mereka bukan masalah cobaan, ujian, musibah, malapetakannya yang besar, tapi keimanan mereka yang jauh lebih besar dari itu. Maka dari karenanya ada syair kan, ya Allah ya azim antal azim qad hammana azim amin hammana ya hunu bismika ya azim wa kullu hammin hammana yahun bismika ya azim. Setiap permasalahan yang menimpa kita, kesedihan yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita, semuanya yahun. Semuanya akan menjadi kecil, semuanya akan menjadi sederhana, semuanya akan menjadi tidak ada artinya. Dengan apa? Bismika ya azim. Dengan nama Engkau wahai Allah yang Maha Agung. La ilaha illallah. Wa qila li ba'dhi zuhad, berkata sebagian ulama yang zuhud, yang tidak ada di dalam hatinya mencintai terhadap dunia. Qala kaifa ra'aita ad-dunya? Bagaimana pandanganmu terhadap dunia? Nah, ini pertanyaannya hebat. Bagaimana pandanganmu terhadap dunia? Orang yang paham terhadap dunia, orang yang memang mempunyai ilmunya, sebagaimana politik, orang yang paham politik memang mengerti politik. Oh, kita yang tidak paham politik ikut berbicara, sampai ikut, masya Allah, sampai ikut makan hati, ngambilkan perasaan, masya Allah, sampai bermusuhan dengan tetangga. Ini
lucu jadinya. Nah, jangan, kita tidak mengerti ilmu-ilmu hal yang semacam itu. Khalas. Kaifa ra'aita dunya, bagaimana pandanganmu terhadap la takhluqul abdan. Yang namanya dunia itu membuat tubuh jadi lapuk, membuat sesuatu batang tubuh kita menjadi lapuk, menjadi semakin tua semakin layu begitu. Wa tujaddidul amal, memperbarui angan-angan. Bahkan lagi yang namanya dunia itu menjadikan sesuatu yang baru menjadi kusam. Itu dunia. Wa tugarribul maniyah, yang namanya dunia mendekatkan kita pada kematian. Wa tubaidul umuniyah, dan menjauhkan kita dari harapan. Itu dunia. Semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Dan kita husnul khatimah insyaallah. Semakin hari kita semakin dekat dengan kematian, dan harapan kita semakin jauh. Maka dari karenanya yang kita harapkan, apalagi yang udah tua, maaf, yang diharapkan tidak ada kalau saya kaya begini, kalau saya banyak uang begini. Tidak ada lagi harapan, melainkan adalah semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa gunanya kekayaanmu, apa gunanya pangkatmu, apa gunanya kedudukanmu, apa gunanya jabatanmu ketika engkau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi segala kepahitan dunia, segala kesengsaraan yang pernah dilewati daripada kehidupan dunia, semuanya tidak akan pernah teringat untuk kesekian kalinya ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sampai pernah itu dikatakan, orang yang selama hidup di dunia tidak pernah mencicipi manisnya dunia, semuanya ujian, cobaan, malapetaka, musibah. Tapi subhanallah, orangnya dimasukkan ke dalam surga. Ketika dimasukkan ke dalam surga, baru satu kaki melangkah ke dalam surga, ditanya, apakah engkau pernah melewati hari-hari pahitmu ketika engkau berada di dunia? Dia bilang tidak pernah. Kenapa? Keindahan surga melupakan segala masa-masa pahit, fase-fase yang rumit yang pernah dia lewati selama di dunia. Sebaliknya, orang yang dari lahir, jangankan dari dalam perut sudah sugih, masya Allah. Ada orang dari dalam perut sudah sugih. Dari dia berada di rahim ibunya udah kaya raya, masya Allah, udah bisa cari uang, masya Allah, sampai lahir, sampai tidak pernah sepanjang hidupnya dari lahir sampai wafat tidak pernah melewati masa-masa sulit, masa-masa pahit, masa-masa genting, selalu melewati masa-masa indah dalam hidupnya. Namun besok dia dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya. Ketika satu kaki melangkahkan ke neraka, ditanya orang tersebut, apakah engkau pernah melewati hari-hari indahmu ketika engkau hidup di dunia? Dia mengatakan, saya tidak pernah melewati hari-hari indah saya selama di dunia. Kenapa? Karena berbagai macam siksaan neraka melupakannya dari apa yang pernah lewati dari keindahan dunia. Gila, fama halu ahliha. Sekarang ditanya lagi, lalu bagaimana keadaan para pencinta dunia? Kalau dunia seperti itu, badan kita makin lapuk, angan-angan kita ya hanya sekedar diperbarui, makin dekat dengan kematian, makin jauh dari harapan. Sekarang bagaimana keadaan orang-orang yang mencintainya? Maka dikatakan, man dhafira biha ta'ib wa man fatathu nasab. Barang siapa yang memperoleh dunia, ia akan merasa susah. Lihat orang yang, jangan dikira orang kaya tidak ada pengorbanan, susahnya luar biasa untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, yang dia inginkan. Semuanya perlu proses, tidak ada yang instan. Semuanya perlu proses. Ingin mencapai puncak, ingin meraih keindahan, semuanya butuh proses, semuanya perlu proses. Dari karena itu nikmati prosesnya, nikmati prosesnya. Tidak ada yang instan langsung, tidak ada, semuanya perlu proses dari bawah. Nah, sama seperti tadi nih pengantin kita Ustadz Khalil, yang kemarin
nikah insyaallah nanti resepsinya tanggal 12 Mei diundang seberataan, masih lama kena ulun ingatkan lagi. Siapa garang sedini jadi beliau ini yang kemarin di bulan Ramadan menikah dengan ading ulun binian. Semuanya perlu proses. Jadi ulun biasakan ceramah 10 menit, 15 menit. Karena untuk berbicara bahasa kita pun susah. Kenapa? Karena ya sekitar 5 tahun lebih atau 6 tahun di Hadramaut, ya mungkin bahasanya masih kaku. Bahasanya masih kaku. Kayak pian juga kalau kelawasan di planet bingung kan bahasa apa. Planet dunia maksudnya. Ulun pun dulu begitu. Waktu pertama datang, ya Allah, dibiasakan. Setelah ini nanti ada ading ulun lagi yang paling bontot, yang paling terakhir masih ditarim udah 5 tahun, laki-laki. Itu lagi yang membiasakan. Kan orang bisa itu karena terbiasa. Jadi dibiasakan. Kadang-kadang perkataan kita masih campur sama bahasa Arab, campur-campur sama bahasa Arab, kadang-kadang kaku, tapi tidak jadi masalah. Yang penting berani. Daripada kita megang mikrofon bismillah alhamdulillah aja sudah 20 menit, bismillah alhamdulillah, ujung-ujungnya hadanallahu wa iyyakum ajmain tsumma shalatu wassalamu ala rasulillah. Terbulik-bulik. Jadi orang bisa itu karena terbiasa, dibiasakan proses. Tidak ada orang yang langsung jadi, tidak ada. Semuanya perlu proses. Ketika dibiasakan, insya Allah nantinya terbiasa. Dengan ucapan, terbiasa dengan apa yang disampaikan, begitu. Terbiasa dengan apa yang disajikan, begitu. Mudah-mudahan dapat barokahnya insya Allah. Waman dhafira biha ta'ib, siapa yang memperolehnya ia akan merasa susah. Sebelum dapat susah, ketika dapat susah, setelah dapat susah. Jangan dikira orang kaya raya itu hidupnya tenang. Jangan dikira. Macam-macam SMS bayar lampu. Kita masuk rumah orang kaya besarnya kayak apa? Pakai lift lagi rumahnya. Dipinjami kita sebulan bayari lampunya kada kawa kita. Bayari lampunya aja apalagi bikin rumahnya. Masya Allah. Hammamnya aja, WC-nya aja kayak kamar kita. Subhanallah. Jangan dikira orang yang rumahnya mewah, besar, megah, segala keindahan di sana ada, perabotnya lengkap. Jangan dikira mereka hidup tenang. Tidak ada ketenangan. Selama masih ada kecintaan dunia di dalam hati seseorang, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan yang sebenarnya. Begitu. Man dhafira biha ta'ib, akan merasa susah. Sebelum mendapatkannya susah. Ketika mendapatkannya pun susah. Setelah mendapatkannya pun juga susah. Wa man fatathu, dan siapa orang yang tidak memperolehnya, dia pun akan merasa susah. Dari karenanya dunia kebahagiaannya bagi orang yang tidak mengejarnya. Orang tidak mengejarnya santai. Datang ahlan wa sahlan, tidak datang tidak dicari. Datang ahlan wa sahlan marhaba, selamat datang. Pulang silahkan. Tidak datang tidak pernah dicari, wala ditelepon, wala di SMS, wala ditanyakan. La ilaha illallah.